Legenda. Legenda yang dimiliki setiap daerah dan yang telah dipercaya turun-temurun oleh masyarakatnya memiliki ciri khas masing-masing yang unik. Ada yang diperankan oleh manusia hingga hewan yang berbicara. Makna dan pesan moral di dalamnya adalah sebongkah cerita dari leluhur kita yang mereka ingin kita ketahui. Namun, penyebaran legenda-legenda ini cukup terhambat karena ada pergantian tren yang lama-kelamaan akan membuat legenda itu menghilang. Seperti yang dikatakan oleh J.R.R. Tolkien melalui bukunya The Lord of the Rings, and some things that should not have been forgotten were lost. History become legend, legend become myth, and for 2,500 years, the ring passed out all the knowledge. Manusia seringkali merasakan bosan ketika sedang menunggu, ataupun ketika kita sedang tidak melakukan apapun. Tahukah kalian, ketika manusia bosan, mereka cenderung untuk melamun. Dan saat melamun, otak kalian akan cenderung untuk memperhatikan sesuatu dan meningkatkan kreativitas kalian dalam berfantasi. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, membuat saya berpikir untuk membuat sebuah benda yang dapat menangkap atensi otak kita saat melamun dan bercerita tentang legenda. Hai, nama saya Willion dari Product Design Engineering 18 Prastia Mulia, dan ini adalah Fable, a modern table with stories await to be revealed. Tahap pertama yang saya lakukan adalah tahap ideation, di mana ide-ide dikumpulkan sebanyak mungkin dan diseleksi. Pada gambar sebelah kiri adalah ide awal dari Fable, dan setelah membuat beberapa desain alternatif, muncullah sketsa yang di sebelah kanan, yang akan direalisasikan kali ini. Berikutnya adalah mood board yang mendasarkan desain dari Fable ini. Saya mengambil 5 kata yang merepresentasikan Fable, yaitu simple, natural, calm, legends, dan juga modern. Selanjutnya yang saya buat adalah sebuah prototyping dengan skala 1:6 dengan menggunakan kardus dan juga kawat tipis agar dapat menggambarkan produk aslinya itu seperti apa. Dan di sebelahnya dapat dilihat ada juga perbandingan dengan manekin agar terbayang ukuran aslinya. Berikut adalah hasil rendering serta dimensi dari konsep awal Fable. Material yang digunakan adalah kaca dengan ketebalan 0,8 cm, kayu jati. Namun, karena adanya perubahan konsep ke depannya, saya merubah kayu jati tersebut menjadi HMR atau High Moist Resistance. Dan juga kakinya menggunakan besi. Dimensi dari meja Fable seperti yang tertera di gambar sebelah kanan. Fable mempunyai diameter berukuran 60 cm dan tebalnya 4 cm untuk mejanya, serta tingginya adalah total 59 cm. Selanjutnya adalah proses produksi dari Fable. Pada tahap awal, saya melakukan tahap ideation dan juga sketsa. Seperti yang saya sudah tunjukkan sebelumnya, saya membuat desain dan sketsa kasar dari Fable, lalu membuat beberapa alternatif desain agar dapat dilihat yang mana yang lebih baik. Lalu, konsep tersebut dilanjutkan ke proses modeling agar lebih mudah untuk divisualisasikan untuk kita dan juga pekerja yang membantu mengerjakannya nanti. Nah, selain itu, modeling juga dapat membantu untuk memvisualkan benda dengan material yang kita inginkan sebelum dimasukkan ke tahap produksi. Nah, setelah tahap modeling, saya masuk ke tahap produksi, di mana saya menjelaskan konsep saya kepada pekerja, dan setelah itu mengecek hasil dari pekerja tersebut dari waktu ke waktu. Pekerja ini membutuhkan waktu untuk mengerjakan tiap part dengan baik. Waktunya cukup lama, jadi harus bersabar dan mengecek terus hasil dari pekerja tersebut. Setelah tahap produksi selesai, saya mulai tahap assembly, yaitu tahap di mana saya menggabungkan bagian-bagian yang sudah dikerjakan oleh pekerja agar menjadi satu kesatuan dan membuat atau membentuk sebuah meja. Nah, dan yang terakhir, setelah sudah terlihat bentuk akhirnya, saya memberi sentuhan terakhir dengan memfurnisnya dengan furnish clear. Berikut adalah tahap assembly yang sudah telah saya lakukan. Selanjutnya adalah tahap finishing, namun belum sempat saya lakukan pada saat ini. Dapat dilihat saya mengubah konsepnya yang sebelumnya menggunakan kayu jati yang memberikan kesan natural,
Namun sekarang saya menggunakan HMR yang memberikan kesan klasik dan memiliki warna menyerupai batu giok ataupun jade stone. Ini adalah hitungan production process yang telah saya lakukan dan saya bagi per material yang saya gunakan. Production process ini belum termasuk harga materialnya sendiri. Yang pertama adalah HMR atau High Moisture Resistance. Awal-awal ada tahap final designing di mana desain yang saya kasih kepada pekerja akan dievaluasi lagi dengan mereka dan mengecek apakah mesin dapat mengerjakannya. Nah, proses tersebut memakan waktu 10 menit. Nah, setelah jadi final artwork-nya, masuklah ke tahap material cutting menggunakan CNC router. Saya mengukir 3 kali karena saya mempunyai 3 lapisan meja dengan desain yang berbeda. Harga total cutting-nya adalah 350.000 dan memakan waktu sekitar 375 menit. Lalu yang terakhir adalah tahap furnishing dengan harga 50.000 dan memakan waktu sekitar 20 menit. Lalu lanjut ke material steel. Biaya untuk memotong besi sebanyak 8 part untuk bagian kaki mejanya adalah 100.000 dan memakan waktu sebanyak 45 menit. Lalu bagian bundarnya melalui proses material bending seharga 300.000 dan memakan waktu sekitar 210 menit. Nah, yang terakhir untuk furnishing dan mengecat dengan biaya 200.000 memakan waktu sekitar 15 menit. Lalu material yang terakhir adalah kaca. Awal-awal akan diukur dulu sebesar lubang yang saya butuhkan selama 5 menit, lalu akan lanjut ke tahap potong. Proses tersebut mengeluarkan biaya 30.000 dan makan waktu sekitar 20 menit. Kos di luar material mempunyai harga total senilai 1.030.000 dan total waktu pengerjaan adalah sekitar 700 menit efektifnya atau setara dengan 11 jam 40 menit. Ini adalah production cost yang sudah termasuk materialnya dan juga assembly cost yang tadi dan juga overhead cost yang senilai 10% dari direct cost dan juga transportation cost. Harga totalnya adalah Rp1.828.000. Berikutnya saya akan masuk ke lighting design yang telah saya buat juga. Berikut adalah moodboard yang mendasarkan desain dari lampu yang akan saya buat. Saya mengambil emotional experience elegant green, di mana pada emosi tersebut memberikan kesan natural namun tetap elegan. Dan dari emosi tersebut akan menghasilkan mood refined. 5 kata yang merepresentasikan desain yang akan saya buat ini adalah elegan, natural, calm, refined, dan juga green. Selanjutnya saya membuat sketsa dari ide yang saya punya. Sketsa awalnya dapat dilihat pada gambar yang paling kiri. Saya mendapat inspirasi dari sebuah cahaya yang menembus dedaunan pada pohon yang berlapis. Saya berpikir cahaya tersebut dapat menghasilkan warna yang elegan jika dipadukan dengan lampu yang berwarna kuning. Saya membuat sebuah table-shaped lamp dengan 3 layer kain linen yang nantinya cahaya akan memberikan gradasinya gitu. Kaki dari lampu tersebut menggunakan kayu mahoni agar lebih enteng dan namun tetap elegan. Nah, pada gambar tengah dapat dilihat hasil warna dari sketsa awal saya yang dapat membantu memetakan cahaya yang keluar dari desain lampu saya. Dan di gambar yang paling kanan dapat dilihat 3D modelingnya dan juga pemetaan cahaya yang berlapis-lapis menembus kain linen. Namun pada gambar tersebut material yang saya gunakan untuk lampshade-nya masih terlalu tebal sehingga cahaya belum dapat tembus ke layer ketiga dengan sempurna. Spesifikasi lampu yang akan saya pakai adalah LED light bulb 6 watt yang mempunyai cahaya ke seluruh arah atau omnidirectional lamp dengan lumen sebesar 500 lumens yang cukup untuk memberi kesan remang terhadap ruangan. Dan juga 3000 Kelvin yang menghasilkan warna warm white. Saya juga terinspirasi dari desain style pada zaman Art Nouveau, di mana pada saat itu desain lampu masih terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuhan. Berikut adalah hasil prototyping 1:1 yang saya lakukan menggunakan pipa PVC dan juga bahan sampul buku coklat. Dapat dilihat cahayanya merambat dengan sempurna ke layer ketiga. Ini adalah prediksi dari production cost jika akan dibuat hasil produk finalnya. Total cost-nya ditambah 10% overhead untuk materialnya yang membuat totalnya menjadi
Rp525.600. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Terima kasih.